Amaina assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita siap buku ayat nomor 500 ayat 1 ayat 2. Pasal naton bahwa memuhai ternyata tulinan terus pula betul. Ya. 500 Tolong Tuhan Tuhan, Roh Manusiru. 520 ayat 1 ayat 2 TPO. Berikan kami roh kebijaksanaan dan kebenaran agar apa yang akan kami terima dapat kami terima di dalam hati kami. Biarlah Bapa yang menjadi motivasi kami untuk melakukan kegiatan kami sehari-hari. Dan Bapak, kami juga mau berdoa untuk yang amal kita yang membawakan sermon ini Bapak, biar Allah memberikan roh kebenaran dan kebijaksanaan. Dan setelah kami pulang Bapak dari tempat ini dan apa sertai kami menginginkan. Terima kasih Bapak, lebih dahulu kami juga bersama kami agar kami dari dapat menjalani iman kita. Terima kasih Bapak dengan yang panitkan di dalam nama Putra Tuhan dan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Syukur amin. Amin. Iya. Marang kita bahan PAT mati sama nama surat Roma 1:2 ayat 1. Allah mengajarkan bahasa Barat, kamu mengajarkan aku di bahasa Indonesia. Nahwa kue mahamu alias darunan, mereka ini asal orang mata, pasal kamu ada ibu nama ibu dan namamu, nama dia, namamu mata, iman hadulah itu nama Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu. Mulia tema diamalkan kita Simon, muai amal inam, dapat hikmah bahan sermon manang PA tematika narginara ini amal RTM amal Roni Pancasila. Topik asma diri debata jadi pilihan nama pun jalan khusus. Serahkan hidupmu kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup dan benar. Satu pendahuluan. Perilaku hidup orang Kristen harus mencerminkan karakter Kristus. Di antaranya mengasihi, memaafkan, hidup kudus, dan menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Umat Kristen juga harus memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar, baik di sekolah, pergaulan, hingga pekerjaan. Dalam Roma pasal 12 ayat 1, Paulus memberikan nasihat penting bagi jemaat di Roma
dalam kehidupan orang Kristen yang selalu terfokus kepada Kristus. Salah satunya bagaimana kita mampu memakai seluruh kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Makna yang lebih mendalam lagi soal persembahan yang hidup yang sebenarnya mengacu pada kehidupan umat Kristiani sehari-hari yang berdampak baik bagi banyak orang. Dalam hal ini, umat diingatkan bahwa ibadah Kristen tidak hanya sebatas beribadah di gereja pada hari Minggu, namun juga mencakup perilaku keseharian. Yang kedua, penjelasan Nas. Rasul Paulus mengajak seluruh jemaat di Roma untuk mempersembahkan diri kepada Allah. Sebelumnya kita perlu mengerti kenapa mereka atau jemaat Roma diminta untuk mempersembahkan dirinya kepada Allah. Dalam pasal 11 ayat 25 sampai 36, Paulus menjelaskan bahwa hanya oleh karena kasih karunia Allah, jemaat Roma walaupun bukan berasal dari garis keturunan Yahudi telah menjadi umat dan kekasih Allah. Sebagai umat dan kekasih Allah, jemaat Roma sepatutnya mengarahkan hidup untuk Allah dan demi kemuliaannya. Dan wujud nyatanya adalah dengan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bagi orang-orang Yunani, tubuh hanyalah penjara, sesuatu yang dipandang rendah dan memalukan. Sedangkan orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Kristus percaya bahwa tubuh adalah milik Allah. Persembahan tubuh di sini berarti tidak lagi menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, melainkan menyerahkannya kepada Allah untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Ada peringatan agar jemaat jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubah oleh pembaharuan budi sehingga dapat membedakan kehendak Allah. Dua, jemaat di Roma diminta untuk hidup berpusat pada Kristus, bukan lagi berpusat pada diri sendiri. Artinya bahwa seluruh kehidupan kita diberikan untuk menyenangkan hati Allah. Tubuh, jiwa, dan roh kita dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Lalu bagaimana caranya agar mereka bisa mempersembahkan diri kepada Tuhan? Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Rupanya jemaat Roma adalah orang-orang yang telah mengenal dan mengikut Kristus, tetapi pengenalan mereka akan Kristus tidak membuat hidup mereka berbeda dengan orang sekitar. Jika orang lain di sekitar mereka suka korup, mereka juga melakukannya. Jika orang lain di sekitar mereka menganggap wajar percabulan, mereka juga melakukannya. Kepada mereka yang seperti itu, Paulus mengingatkan agar jangan menjadi sama dengan dunia. Nasihat Paulus ini juga tetap relevan dalam kehidupan kita sebagai umat dan kekasih Allah.
Sebagai orang percaya yang telah diselamatkan dan telah mengenakan hidup baru, kita tidak boleh sama dengan dunia. Kita perlu berbeda dengan dunia. Kita bukan katak yang tidak peka dengan perubahan lingkungan. Di dingin bisa hidup, di panas pun bisa hidup, lalu ternyata mati. Kita perlu belajar seperti ikan laut yang walaupun hidup di air laut yang asin, tetapi tidak ikut menjadi asin. Kita pun demikian, hidup di dunia tetapi tidak duniawi. Kita harus menempatkan cara hidup yang berbeda. Tanggalkanlah hidup yang lama dengan hidup kudus. Kekudusan tersebut hanya mungkin terwujud jika kita mau berubah, yaitu berubah oleh pembaharuan diri. Artinya, perubahan dari kehidupan sebelumnya menjadi hidup yang mempersembahkan diri untuk kemuliaan Allah. Kekudusan tersebut hanya mungkin terwujud jika kita hidup dengan tidak mengikuti gaya hidup dunia, seperti mabuk-mabukan, dunia malam, pergaulan bebas, mementingkan diri sendiri, suka berbuat dosa, tidak takut Tuhan, dan lain-lain yang tidak disukai oleh Tuhan. Dengan demikian, kendati pun kita tetap berada di dunia, tetapi tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Apa yang kita miliki di dunia ini pada akhirnya akan lenyap. Namun sementara kita ada di dunia ini, kita diberikan karunia-karunia yang sekalipun berbeda-beda, tetapi semua itu sama di mata Tuhan Allah. Paulus mengingatkan untuk tidak memegahkan atau menyombongkan diri, tetapi bagaimana saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Apapun karunia yang Tuhan Allah beri, lakukanlah segala sesuatu dengan hati yang ikhlas, rajin, dan penuh sukacita. Pergunakanlah semua karunia yang Tuhan Allah anugerahkan dengan baik dan benar untuk kemuliaan nama-Nya, sebagai bentuk persembahan yang terbaik kita. Akhirnya, biarlah masing-masing kita merenungkan, sudahkah kita memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan Allah melalui sikap dan perilaku hidup yang telah diperbaharui? Kiranya kita yang telah diperbaharui di dalam Tuhan mampu menunjukkan kualitas iman di hadapan Tuhan dan sesama kita manusia. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, penutup. Apa yang kita lakukan setelah mendapatkan sesuatu yang penting dan berharga dengan cuma-cuma? Tentu kita akan mengucapkan terima kasih dan akan menjaga pemberian itu dengan sebaik-baiknya. Dalam perikop-perikop sebelumnya, Paulus menjelaskan tentang tindakan Allah dalam kemurahan-Nya bagi orang-orang bukan Yahudi. Allah mengaruniakan keselamatan dengan cuma-cuma. Dalam perikop hari ini, Rasul Paulus mendorong jemaat yang telah menerima kemurahan Tuhan untuk mempersembahkan sesuatu dari dirinya, yakni hidup baru demi kemurahan Allah. Mereka dinasihati untuk mempersembahkan tubuhnya kepada Allah. Orang yang menyadari betapa penting dan berharganya kemurahan Allah bagi dirinya, tahu apa yang harus dia lakukan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.
Kita juga dinasihati untuk melakukan suatu cara hidup yang diperbaharui, yaitu hidup baru yang memuliakan Allah. Jika hari ini kita menyadari bahwa kita belum sepenuhnya hidup baru, mintalah Roh Kudus menolong kita untuk melakukan apa yang dikehendakinya, yakni menyerahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Demikian Bapak Ibu bahan sermon kita. Sekarang kami serahkan kepada moderator. Ya, moderator ini nanti dulu mengenai pengajaran bahan sermon pihak tematis di bahasa Kikyo. Mata itu bikin kami ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Ibadah yang sejati juga adalah ibadah yang nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya ibadah sejati itu tidak hanya mengikuti kebaktian setiap minggu, berdoa, bernyanyi, atau memberikan persembahan, tetapi ibadah yang sejati itu juga itu nampak dari perilaku kita sehari-hari di gereja kita berbakti, di masyarakat kita beraksi. Lalu mempersembahkan tubuh juga berarti menyerahkan tubuh secara total dan juga menyerahkan tubuh secara jasmani. Itu bisa lewat arena kita atau juga bisa lewat pekerjaan kita sebagai bentuk pelayanan, dan itu menjadi berkat juga kepada orang lain. Artinya berkat atau talenta yang diberikan Tuhan kepada kita itu juga kita salurkan sebagai persembahan hidup, juga bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang tak suruh malam seorang Tuhan namun pasal tadi di haturan tadi ayat yang kita Romi Pajeka. Alatnya mainan soman atau turut termin analisis atau kota di sermonon dua termin perasaan atau kanan yang kita handal jalan termin atau luhur perasaan dua kedoman mulai ayo. Dalam dua yang digaris bawahi yang bagian kedua, artinya bahwa seluruh kehidupan kita diberikan untuk menyenangkan hati Allah. Jiwa dan jiwa disebutkan di garis bawahi tadi. Ada banyak kata jiwa di Alkitab. Tapi kenapa kita mengakui manusia itu menjadi tubuh dan roh? Tidak masuk jiwa jadi dalam logika saya, kalau kita di sini semuanya memiliki tubuh, roh dan jiwa, karena kita itu tanpa roh kita mati dalam. Tapi tanpa jiwa, itulah saudara-saudara kita di dalam sakit jiwa, dia tetap hidup, dia ada tubuh dan ada roh, tapi jiwanya terganggu. Mungkin sini itulah terkait manusia yang menjadi tubuh dan roh saja. Kemudian yang kedua terkait poin ketiga dalam tiga minggu. Maka kita lakukan telah mendapatkan sesuatu yang penting dan berbeda dengan cuma-cuma itu kita akan mengucapkan terima kasih dan akan menjaga kemudian itu dengan sebaik-baiknya. Kalau saya dapat kerja dikasih tulang saya, pasti saya berterima kasih. Tapi apakah saya akan menjaga sebaik-baiknya? Tidak, karena saya tidak lagi dari orang lain. Nah ini saya rasa perlu bagi kita untuk menjaga kemudian tersebut dengan sebaik-baiknya. Itu yang saya belum bisa dapat sampai saat ini sih. Kalau sesuatu tidak dapat dengan cuma pasti kita pun merasa dan itu bisa kita alami. Itulah yang saya lihat sekarang kondisinya seolah selamatan itu jadi tetap akan selamat. Mungkin itu dari kami. Oleh di nama moderator, kalau mau di nama siapa di mana? Nama kritik kami untuk di poin lembaran kedua ya. Artinya bahwa seluruh kehidupan kita diberikan untuk menanggung hati Allah, tubuh, jiwa, dan roh kita persembahkan untuk kemuliaan Allah. Memang di dalam kehidupan kita tidak pernah terlepas di dalam tubuh kita ini, tubuh yang telah disempurnakan oleh Allah. Ketika manusia diciptakan oleh
Allah, maka Allah menghembuskan nafasnya. Ketika Allah menghembuskan nafasnya, Allah memberikan jiwa, tubuh, dan roh. Di dalam tubuh itu ada jiwa, ada roh, dan ada pikiran. Tadi Amang mengatakan, Amang ibaratkan seperti orang yang di rumah sakit jiwa yang terganggu masih bisa hidup. Tapi jika jiwa telah terganggu, maka dengan sendirinya dia tidak akan pernah dengan pikiran tenang, jiwa yang tenang untuk menghadap Tuhan atau untuk memuji Tuhan. Seperti di beberapa bulan yang lalu ada adik jemaat kita yang kami layani, saya tidak sebutkan namanya, bahwa ketika banyak dilema persoalan kehidupan yang bertubi-tubi di dalam hidupnya, maka dia mengalami depresi. Ketika kami pergi melihat dia di sana, jiwanya terganggu, mentalnya terganggu, spiritualitasnya juga terganggu. Maka dia tidak fokus, dia dihantui kecemasan karena realitas kehidupan yang dia hadapi. Jadi dapat saya simpulkan dari sana, jikalau jiwa orang tidak lagi tenang, maka pikiran dan rohnya juga akan terganggu. Sekalipun memang roh yang dianugerahkan kepada kita itu adalah pemberian Allah untuk membawa kita dekat kepada Allah, karena Allah itu adalah roh. Jadi orang yang datang kepadanya harus di dalam roh. Namun seperti apa yang Amang katakan tadi, jikalau memang jiwanya telah terganggu, maka rohnya tidak akan sepenuhnya mengenal Allah di dalam pribadinya. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia dihantui rasa kecemasan. Buah dari orang yang tidak dipenuhi roh Allah, hidupnya selalu dihantui rasa kecemasan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Seperti yang Amang tanyakan, bagaimana tentang tubuh dan roh? Kalau nggak salah saya nangkap ya namanya, di dalam tubuh dan roh. Ada juga firman Allah berkata, tubuhmu adalah roh Allah. Dan di sini juga saya ada kupas. Di dalam tubuh kita ini ada roh. Tanpa roh juga kita tidak hidup. Itu sudah kita alami Amang Inang. Karena roh Allah itu aja yang ada dalam kehidupan kita, makanya pada saat ini kita boleh bertahan. Hingga pada saat ini kita boleh menikmati segala anugerah Tuhan. Itu boleh kita rasakan, kita dapat mengenal dari mana sumbernya itu karena ada roh Allah yang ada dalam tubuh kita. Tubuh itu mendukung, jikalau tubuh kita ini sehat, itu mendukung perjalanan kehidupan kita semakin bagus begitu ya kira-kira ya Mang ya. Contoh, tidak sedikit orang yang mengalami gangguan jiwa jikalau penyakitnya tak kunjung-kunjung sembuh. Artinya bukan gila ya Amang Inang ya, bukan gila ya, saya maksud gangguan jiwa atau pikirannya. Sebab orang yang berputus asa itu salah satu pikirannya telah terganggu. Namun di dalam nas kita ini, sebagaimana Paulus tekankan, hendaklah hidup orang Kristen yang telah diselamatkan Yesus Kristus, hiduplah di dalam kebenaran Allah, mempersembahkan hidupnya kepada Allah. Melalui apa?
mengakuinya melalui kehidupannya, karena di dalam tubuh, dalam kehidupan kita ini tak terlepas untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Itu amal yang boleh saya jawab. Kalau memang respon saya ini kurang sempurna, nanti saya yakin teman-teman Sultan akan menyempurnakannya. Ya, silakan. Udah mulai kompensif dan aman, nanti harus siarkan kasiran dan duri. Aman, tapi tubuh jiwa rodang terlepas siaran. Pamatan harus siap keidiota. Ya, Noya, nanti lebih jelas nanti akan disampaikan oleh Amal ternyata ya. Oke. Soal kata cuma-cuma. Kalau tulang Amal memberikan sesuatu dengan cuma-cuma, ya tentu berterima kasih. Tetapi karena itu cuma-cuma dengan tidak jerih payah yang gigi kita mendapatkannya, bisa saja itu terabaikan. Bisa saja nanti dari yang lain. Itu kalau dari pikiran manusia kita. Dan tidak sedikit juga orang tidak menghargai pemberian cuma-cuma. Hanya sesaat saja dia senang, namun selebihnya mengabaikan. Namun kata cuma-cuma, anugerah, pemberian Allah secara cuma-cuma lewat karya keselamatan yang kita terima. Jikalau kita menyadari memang keselamatan itu bukan karena jerih payah kita amal, itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Kenapa pun cuma-cuma diberikan? Karena Allah itu begitu mengasihi kita. Karena kita ini tidak mampu melepaskan dan menyelamatkan diri kita sendiri, karena kita adalah manusia yang berdosa yang punya keterbatasan, dan kita juga harus menyadari kita ini adalah ciptaan Allah. Tentu Allah lah yang berotoritas di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus mengakui bahwa Allah memberikan karya keselamatan itu secara cuma-cuma. Itulah yang Paulus tekankan di dalam nas ini, bahwa anugerah secara cuma-cuma yang kita terima dalam kehidupan kita, sebagaimana dikatakan di Efesus 2 ayat 13, bahwa yang dulunya kita jauh dari Allah tapi menjadi dekat kepada Allah. Yang dulunya kita bukan umat pilihan tetapi diambil menjadi umat pilihannya. Yang dulunya kita tidak layak karena kedosaan kita, tapi kita menjadi dilayakkan di mata Tuhan, dilayakkan menerima karya keselamatan itu agar kita memperoleh hidup yang kekal. Ini semua adalah pemberian cuma-cuma, bukan karena karya kita, bukan. Nah, hal ini yang ditekankan oleh Paulus supaya pemberian cuma-cuma lewat karya keselamatan itu yang diterima oleh jemaat di Roma jangan pernah menjadi sia-sia. Tapi karya keselamatan itu yang dia diterima dalam kehidupannya itu hendaklah itu diaplikasikan. Sebab orang yang beriman itu adalah ada tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Buah dari imannya itu hidup di dalam kebenaran atau hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi amal berbeda ya. Pemberian cuma-cuma dengan dunia itu gampang untuk dilupakan. Tetapi pemberian anugerah Allah secara cuma-cuma yang kita terima jangan pernah kita abaikan. Karena itu adalah memberikan kebergantungan kehidupan kita berlangsung untuk jauh ke depan yang dikejar lagi. Itu amat yang boleh saya respon. Terima kasih. Jadi begini, kalau kita perhatikan isi dari keterangan dari tulisan ini, nama ini lebih menunjuk kepada menerangkan Roma 12 ayat 2 menjelaskan. Sementara Roma 12 ayat 1 itu menjelaskan. Karena dari dokter itu diberikan memang lebih menjelaskan, menceritakan bagaimana kita tidak seperti kalau pembuat portigium lah ya sama
kita menyerahkan tubuh secara total. Jadi menjadi pertanyaan juga, tubuh secara total itu bagaimana ini masuk menjadi persembahan yang hidup yang akhirnya nanti tentulah menjadi ibadah kita yang sudah. Nah, saya teringat dulu pada masa-masa 80 salah yang mungkin ya memotivasi mungkin di Bengkulu itu dulu nggak boleh menikah itu namanya. Nah itu kan artinya ada penyerahan totalitas kepada pelayanan kepada Tuhan. Apakah ini masih seperti ini? Kemudian kita merubah aturan di Bengkulu itu bisa menikah selanjutnya. Nah itu tadi ada perubahan mengikuti zaman, apakah di zaman itu tidak. Kita lihat misalnya agama tetangga kita Katolik, paslon total menyerahkan dirinya kepada Tuhan, yang dia berbakti melakukan pelayanan. Kita lihat Bunda Teresia yang pemenang Nobel perdamaian. Seperti itulah saya rasa menurut total kehidupan kita, mirip-mirip seperti itu. Nah terkait dengan kita sekarang yang diminta dari kita sekarang, bagaimana penyerahan secara total kehidupan. Kalau awal biasa itu doa korban lain juga akan menyatakan seperti itu. Ibadah yang rutin itu kita merupakan ibadah yang sejati, berbuat baik juga, tetapi kita tidak melaksanakan firman Tuhan juga bukan ibadah yang sejati. Nah ini kan bagaimana sebenarnya inti dari Roma 15 ayat 1 ini yang lebih gampang kita laksanakan dalam doa inilah. Oh ternyata saya sudah melaksanakan mempersembahkan tubuh, mempersembahkan hidup saya dan tubuh saya menjadi persembahan hidup bagi Tuhan. Sehingga kita tahu bagaimana sebenarnya yang total secara kita secara protestan itu nanti. Berkaitan untuk pertanyaan anak Yosua, menurut pengertianku memang sebetulnya bahwa manusia itu sebetulnya ya sama dengan binatang. Dia memiliki tentang tubuh dan jiwa. Jadi itu yang pertama, dikatakan tubuh dan jiwa. Jadi jiwa itu lebih cenderung kepada alam duniawi. Nah, setelah kita memiliki kepercayaan atau iman kepada Yesus Kristus, maka roh atau katakanlah Roh Kudus bekerja di dalam jiwa kita ini menjadi kita memiliki roh manusia. Maka sebetulnya kalau kita sudah Kristen, sudah memiliki iman sesuai dengan firman Tuhan, sebetulnya hanya tinggal dua, tubuh dan roh. Hanya itu. Karena tadi itu bahwa sudah terjadi transformasi ya oleh Roh Kudus itu kepada jiwa kita menjadi kita memiliki roh. Jadi kalau dulu mungkin bahwa jiwa itu sama dengan roh, pemahaman ya tua-tua kita, orang-orang mata. Dan roh itulah sebetulnya yang membuat kita hidup. Jadi karena memang manusia itu diciptakan ada kelebihan, memiliki akal yang lebih tinggi daripada hewan atau tumbuhan. Nah, sehingga manusia itu bisa menambah kemampuannya atau memiliki suatu kompetensi, bisa diajar sedemikian rupa tentang ya katakanlah pengetahuannya, keterampilannya, dan juga mungkin perilakunya. Bagi yang sudah percaya, menurut saya bahwa pengetahuan, keterampilan maupun sikap tadi itu sudah berasal dari Tuhan, dari firman Tuhan. Karena memang Roh Kudus itu sudah bekerja di dalam pikiran kita itu. Maka sekarang apabila kita contohnya sudah menyerahkan secara total kehidupan kita, ya, persembahan kita kepada Tuhan secara total, berarti ikut juga itu tentang pengetahuan dengan keterampilan dan juga ya perilaku kita itu seluruhnya, ya. Salah satu contoh kita lihat perilaku yang tidak bagus. Nah, katakanlah persembahan kita, ya,
yang cenderung mungkin 10.000, kalau kita lihat 10.000 dan ya 5.000, dan mungkin masih ada di bawah itu. Banyak kita lihat di situ yang persembahan kita itu dalam bentuk uang itu kita lipat-lipat. Kalau menurut saya itu bukan secara total lagi. Kalau kita lipat-lipat, ya, karena kalau kita lihat, ya, nampaknya uang ini hanya nilainya yang ada, tapi cara memberikan itu, ya tidak bagus lagi. Berarti ada yang salah, ya, di dalam pengetahuan, di dalam keterampilan dan juga sikap itu ada yang salah. Nah, berarti kita lihat karena memang itu berbeda-beda di setiap manusia, dari situlah mungkin kita lihat ya tentang ya kualitas atau iman daripada seseorang. Bisa kita lihat dari situ, bisa kita uji dari situ. Nah, tapi kalau menurut saya, ya kenapa kita contohnya tidak mengarahkan ruas kita itu supaya ya jangan lagi ada uang yang dilipat-lipat. Kalau kita contohnya kita pernah ke gereja lain, ya, walaupun contohnya besar atau kecil, seluruhnya mereka itu memakai amplop, ya, dididik jemaat. Tapi kalau kita lihat, saya lihat kita bertahun-tahun masih tetap seperti itu, dan sampai sekarang di HKBP kita ini masih banyak berlipat-lipat, yang 1.000 dilipat-lipat, yang 5.000 juga dilipat-lipat. Berarti itu menunjukkan kita sebetulnya belum mempersembahkan hidup kita ini secara total kepada Tuhan. Jadi itu memang menurut pemahaman saya. Jadi sebetulnya hanya ada 2, bukan 3 sebetulnya, ya, bukan 3. Tapi kalau di dalam, ya katakanlah karena memang kita ini mungkin di dalam pertumbuhan iman, ya bisalah kita terima tubuh, jiwa dan roh. Merajakan. Kita sama dengan itu. Ya, mulai dengan umur remaja amang pasal ini kasih anak dan tamu aku do tadi responi ang bilang di suku-suku ni amang siang lipat kalau komentari kami adalah orang-orang itu mulai tema di amang pasal itu di amang situa DP sintongan menekankan perubahan iman ayat diri. Berubahlah oleh pembaharuan budi, jangan serupa dengan dunia ini. Hidup ubahin dibagi rumah di ayat sadari, mulai berubah waktu itu pasahar tuyulung manaho dua mata. Iman totalitas nih menurut kebagusi, suku-suku ni amang. Tubuh secara total itu apa yang harus kita persembahkan kepada Allah. Mulai dari ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan kepada Allah. Molo ibu kami amang jalan mencari kami mendukung konteks mulai tubuh dalam bahasa Yunani soma. Artinya segala sesuatu yang menyangkut dengan hidup, segala sesuatu yang menyangkut dalam hidup kita. Apa itu? Bisa itu pekerjaan, bisa itu penghasilan, bisa itu kekayaan. Menyangkut kehidupan manusiawi kita, apa saja yang kita miliki. Pemberian Allah atau disebut dengan talenta. Jadi talenta itu macam atau bermacam-macam diberikan Allah kepada kita. Talenta itu bukan hanya berfisik dengan materi, bukan. Kita yang hadir pada saat ini, sebagaimana juga dikatakan di Alkitab, bahwa talenta-talenta atau kemampuan-kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada ciptaannya, ada yang bisa bernubuat, ada yang bisa berkhotbah, ada yang spesifiknya berdiakoni, ada yang mengajar, ada talenta untuk menasehati, ada talenta untuk memimpin,
dan ada talenta yang memiliki kemurahan hati. Jadi ini semuanya ada pada diri kita. Akapar diwata, hapus tarata, sulit materi ahad. Na adong di bagasan mulutan, na tahamuluho di mulu sigan ahad. Jadi moro tapasa hati subi. Jikalau kita mempersembahkan apa yang kita miliki kepada itu di hadapan Allah, maka itulah yang dikatakan mempersembahkan tubuh secara total. Catatan gue baik kami, karunia atau pemberian Allah itu dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Jadi segala karunia yang kita terima itu adalah membangun tubuh Kristus. Sekarang itu tadi Amang menghubungkan dengan kehidupan para baby bro yang pada awalnya tidak menikah sehingga ada sebuah perubahan. Apakah yang menikah itu totalitas hidupnya itu yang disebut dengan mempersembahkan tubuh yang berkenan di hadapan Allah? Kalau demikian aman, kita ini kemana? Itu sebuah pertanyaan. Karena tidak semua orang menjadi para pelayan. Kita jemaat ini kemana? Kalau memang ke situ larinya. Jadi yang mau saya katakan di situ Amang, mempersembahkan tubuh secara total menjadi persembahan yang hidup itu adalah seluruh aspek kehidupan kita, seluruh apa yang kita miliki yang dianugerahkan Allah kepada kita, baik itu pemberian secara rohani, kita dinubuatan, baik itu pemberian secara jasmani, apa yang dilihat oleh mata ini, itu kita berikan semuanya untuk Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam tindakan kita sehari-hari. Itu Amang yang boleh saya respon. Saya rasa kita semua tahu apa yang dimintakan dalam nas ini dalam hidup kita sehari-hari, bahwa memang jikalau mau mempersembahkan tubuhmu yang kudus di hadapan Allah, berikanlah apa yang berharga dalam dirimu, tapi berikan dengan keikhlasan. Dari keikhlasan. Sebab orang yang melakukan sebuah tindakan di dalam keikhlasan, dia akan mengalami damai sejahtera. Jikalau kita mengalami sebuah damai sejahtera, di sana kita merasakan aku itu, ini pribadi kita yang enak diberitahu, tapi roh kita berbicara, hidup hari Tuhan dabuyu ku pasaha keluarga dipilih aku. Kalian ini sama. Ya, kira-kira begitu Amang. Yang boleh saya respon tadi, bahwa segala pemberian Allah yang kita miliki secara manusiawi kita, maka berikanlah itu sebagai persembahan membangun tubuh Kristus. Terima kasih. Ina sahat mantu moderator. Ya, udah terima. Terjudul dalam Baiknya sementara bahas panggilan Ibu Nadewan, terjudul di ofisi yang sebuah gas kita menurut gas kita nanti otak menurut gas kita untuk otak akan sebagai sebenarnya Muhammad asa dia konsultan di Batam untuk dibayarnya rugi di saya studio itu dihakuna pilihan menai dihakuna pasobau menai ai muda do tamak muna di dalam juga. Jadi perhubungan kira sudah memang ayat saya di ayat 2 ayat sebab dikatakan respon bagian soal suara
kalau di pendeta di destinato del giusto Dioni Bapak Polisia Sunahon dan diganti Roham Silehon Nami Bailas Roham dan nang pera dan pinanidu pero analias sa pindulo mo karena Ama asal dia diajukan di Batak itu tidak besar ini bahan tiap tahun namanya itu lalunya di Batak di Parbedia kita Pilihan kaki soal pada yang menipar anugerah dan para semai alat sumber diri seolah-olah bisa kita lihat lagi kalau di Galatia 5 ayat 7 nah pelopoi mahkamah keadilan undang-undang aduali tabayan panggilan isi dengan alam berdua kita direhon anugerah secara sumber-sumber dan Allah menyiapkan nasuligan atau di gagasan aslinya orang kalau tulis atau undang-undang dia bisa yang sondok orang bos lapatanlah kalau direhon ke anugerah secara sumber-sumber ini dan kami sudah terutama laut Musa asal bertong di asal Eropa itu. Lain naiklah apa soal parah malah berjauh soal ada kondisi psikologis soal lagi di sebagai dokter ini. Ibadah bui bukan memang mengganti. Saya dengar sekarang kalau mau datang serta tahun nah jelas makan dengan kita sebagai umat Kristen supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus persembahan yang kudus yang hidup ya berarti ibadah yang dilakukan dalam keseharian hidup kita secara total dalam hal apapun. Kemudian bukan hanya beribadah di gereja, bukan hanya beribadah di pertanyaan, mana di kategori-kategori asing, mana pola memberikan persembahan sebenarnya kepada guru, mana hanya cukup memberikan biaya budana, namun juga mempersembahkan hidup tahu secara seutuhnya pada Tuhan. Kemudian arti ibadah yang sejati ya apapun yang dilakukan yang kita lakukan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh bukan dengan setengah hati. Kemudian kalau dikatakan juga ibadah yang sejati harus umat Kristen itu harus menyangkal dirinya dan berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Rela kita menderita demi Kristus itu juga adalah ibadah yang sejati. Kemudian ibadah yang sejati artinya mampu menguasai diri kita, mampu menguasai lidah, hati, mata, pikiran untuk demi kehendak Tuhan. Iman rohani mempersembahkan tubuh secara totalitas kepada Tuhan, berarti menyerahkan tubuh secara seutuhnya. Jadi dan boy bilibana sebenarnya di perseratan maka dengan menyatu ke video. Iko berani rela bilibana demi kepentingan Tuhan. Dia harus mampu dia mengasihkan diri demi kekudusan
banyak kali madok. Wow, hari Minggu kurus. Mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bebas melakukan apa saja Bu. Ya, dari kita sebagai para lalu. Alamat kapangku jabatan dan jabatan nanti. Ulang tokonan saya batu tapa kulit madirita. Nah, hidup kudus. Tonga-tonga di Pakugaseta, baik di akak lauta, di masing-masing akak laut nanti yang menikmati kita. Marilah kita menjadi garam dan terang. Itu adalah mencerminkan hidup kudus juga. Ibadah itu juga. Jadi beribadah itu bukan hanya di tempat gereja, tapi di mana saja pun kita harus beribadah. Itulah iman atau rohani. Lambatan ini mempersembahkan tubuh, persembahan yang hidup untuk Tuhan. Mau lihat Mak? Terima kasih Amang moderator. Amang Ina di dalam Roma pasal 12 ayat 1 ini merupakan bentuk respon terhadap anugerah Allah yang telah diterima oleh umat percaya atau jemaat di Roma. Jika kita baca dan juga merenungkan surat Roma ini dari pasal 1 sampai pasal yang 11, itu merupakan rangkaian peristiwa dan juga bukti nyata dari kasih karunia serta anugerah Allah bagi umatnya. Melalui Roma 12 ayat 1 ini, Paulus ingin supaya jemaat dan juga orang-orang percaya yang berada di Roma memahami bahwa sebenarnya iman orang Kristen itu bukan sekedar keselamatan yang diterima dari Allah atau dari Yesus, tetapi iman yang kita miliki itu apakah melibatkan tanggung jawab kita, apakah ada pengorbanan yang kita berikan untuk memperoleh keselamatan dan hidup di dalam kekudusan itu. Hidup di dalam kekudusan atau hidup kudus dengan mempersembahkan hidup kita atau tubuh kita hanya kepada Allah. Seperti yang kita baca di dalam bahan kita ini, dalam bahan sermon kita ini, bahwa Paulus menulis surat ini untuk mengajak jemaat di Roma, untuk mengajak orang-orang percaya di Roma untuk merespon panggilannya terhadap kasih karunia Allah. Dan di ayat pertama ini Paulus memulai dengan kalimat, karena itu. Kalimat ini meneruskan nasihat yang telah disampaikan oleh Paulus, terlebih tentang anugerah keselamatan yang Allah berikan kepada manusia melalui Yesus Kristus, melalui kematian Yesus di kayu salib. Paulus juga berharap supaya setiap orang percaya atau jemaat yang di Roma mengalami transformasi atau perubahan hidup sebagai bukti nyata dari kasih karunia dan juga anugerah yang telah diterimanya dari Tuhannya. Jadi melalui nats ini kita diingatkan dan juga diajarkan supaya kita mampu dan juga mau mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan jiwa kita, mempersembahkan tubuh kita seutuhnya hanya kepada Allah sebagai persembahan sejati. Ibaratnya dalam pekerjaan yang kita laksanakan, kita pasti dipanggil dan juga dituntut untuk melakukannya secara profesional, untuk melakukannya dengan integritas atau juga kejujuran serta kekudusan hati. Dan di dalam hal ini kita juga dituntut supaya kita dapat melakukan pelayanan dan juga mengikut Kristus dengan ketulusan dan juga integritas yang Allah kehendaki bagi kita, di mana kita bukan sekedar datang ke gereja, kita bukan sekedar melakukan pelayanan sehari-hari kita, apalagi pelayanan di hari Minggu, tetapi kita harus menyerahkan diri dan hidup kita menyerahkannya secara totalitas. Amang Inang dan juga saudara-saudara, kata tubuh di sini bukan hanya merujuk pada fisik atau jasmani yang kita miliki, tetapi seluruh aspek hidup, baik pikiran kita, baik hati kita, anggota tubuh kita, dan kehendak kita. Dari aspek hidup inilah yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi bukan hanya anggota tubuh kita, tetapi hati, pikiran, dan jiwa kita harus kita serahkan kepada Tuhan dan
itu semua harus berpusat hanya kepada Tuhan, sehingga kita dapat menciptakan kerajaan Allah di dalam pelayanan yang kita lakukan. Demikian. Sedikit mengulang dan menambahi dari yang sudah disampaikan. Di ayat yang pertama diawali dengan kata karena itu. Kenapa dibuat kata karena itu? Karena jika kita mundur sedikit ke ayat sebelumnya, di sana membahas tentang belas kasihan Allah dan kemurahan Allah. Sehingga di ayat pertama ini, pasal 12 ayat pertama, Paulus mengajak kepada jemaat di Roma itu untuk merespon tentang anugerah dan kemurahan Allah itu kepada mereka. Kemudian yang kedua, tentang persembahkan tubuhmu, tubuh secara total. Berbicara tubuh secara total bukan berarti hanya tentang fisiknya saja. Tubuh secara total itu maksudnya ada tindakan, hati, dan pikiran. Dan ini berhubungan ke poin yang selanjutnya tentang persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup itu bagaimana? Memang dalam perjanjian lama ada dikatakan persembahan adalah sesuatu yang mati. Tapi dalam PB, dalam perjanjian baru, Paulus meminta agar hidup kita ini menjadi persembahan hidup adalah persembahan yang terus menerus, berkelanjutan, bukan hanya sekedar diberikan selesai, tapi harus terus berkelanjutan. Itu tentang persembahan yang hidup. Kemudian di sini ada juga poin tentang kudus. Apa itu artinya kudus dalam mempersembahkan hidup? Artinya kita itu dipisahkan dan disucikan bagi Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah adalah hidup yang dipersembahkan untuk memenuhi kehendak Allah. Kembali ke poin yang tadi, jadi memang hidup kita ini dalam segala aspek, dari segala aspek memang harus berfokus pada Allah. Itu yang inti dari ayat ini yang mau disampaikan ini, fokus pada Allah. Yang terakhir mengingat tentang ibadah yang sejati atau ibadah yang rasional. Penyembahan kepada Allah harus melibatkan akal budi dan kesadaran penuh. Akal budi dan kesadaran penuh. Ini bukan hanya tentang kegiatan agama atau ritual saja, tapi memang benar-benar mempersembahkan diri seutuhnya, bukan hanya badan dan tubuh secara total, tindakan, pikiran, dan hati. Jadi ibadah bukan hanya di gereja, bukan hanya di pertangyangan dan ibadah lainnya, tapi ibadah itu ya adalah hidup kita itu. Mau dimanapun kita berada, itu adalah ibadah dalam hidup kita. Terima kasih. Ya, mulai tema yang kadang tema na ilang sutipahan. Petik mana sedolong kota bilang, sebagaimana dikatakan oleh karena demi kemurahan hati Allah, demi kemurahan Allah. Kemurahan apa yang kita terima dari Allah? Jikalau hal itu sudah kita rasakan dalam kehidupan kita, maka apakah yang menjadi responmu? Apakah yang menjadi buah tindakan imanmu yang nyata sebagai persembahan yang mau kita berikan, persembahan yang berkenan di hadapan Allah? Hal itulah yang menjadi sebuah perenungan dalam kehidupan kita. Mari secara masing-masing apa yang hendak kita berikan buat Allah, responlah dari sudut iman kita. Itu yang boleh saya respon dari teman-teman Fontaine. Terima kasih. Ya, boleh teman di Panita Simon mau moderasi kita soalnya nanginan video pro nomor akun rasa-rasa nah tidak ada ini Panita bacakan. Dapat judul mengingat pola be dapat debator ala final ya dari surat terdiri di kontroversi pasal 2 tausiah dorong tarik waktu hari di Jolma nampilkan secara eksplisit dibahas di sini dikotomi di Jolma alai bulu tajah yang kejangku penjelasan tarik waktu hari di Jolma nomor 8 tajaan kodo hadiril di Jolma ini siada dua bagian besar iman dikotomi nangkan dengan bulu tadi dia mulai kita tuh panopal itu argumentasi ini si Paulus salangkan Allah Paulus mana kemudahan membahas tarik waktu dikotomi di Jolma. Nah menurut tadi di proses penciptaan di Zada Musa di 2 ayat itu
Bila do arti di bahasa Indonesia do bahasa Batak kata mah menurut dia alai tengok mah rujukan tetap mo tu bila mulu di bahasa Indonesia dibaik di sini ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Rustui roh binatang, makhluk yang hidup. Tadi dong manusia bahasa Indonesia ini. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Nah, kalau ibarat roh binatang, memang kalau ibarat kita roh binatang punya perasaan, punya emosi, punya nafsu, berkembang biak dan lain sebagainya. Ada yang boleh dibahasa Batak, mulut aja mama. Dumi dijadihon debata Jahoba macomai siap ni kanon. Jalan dulu satu bagasan bumbung ni ibuna hosa haludua. Gare martor di nama ulu comai. Kabile dua kan? Bahasa Batak gare ala di dulu satu debata hosa haludua turun ni ibuna. Gare martor di nama ulu comai. Di bahasa Indonesia demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Boleh tak terjemah itu bahasa Batak gabe mengulu macomai kan itu alai bolo dibigiltai gabe martot di nama gulu colmai kan itu. Nah kaningan dibuat debataru di utara siap tanoi di bohul sohon pamatang tanoi mo dumi ima eksistensi na berjodoh siya kadiriw di Joma lahiriya ini. Dungi diulus sa tiba-tama ko sa hanuluan. Gabi matod din na magulu Jomay. Ima tubuh batiniya parbagasan. Ala na siya tiba-tabi. Nah hidup badan di dokter Camita Madidibu 12 ayat ini. Dari ini mula tutano pembuatan nahinan. Ay siya dari siya tano do dibentuk di batang kalingan di Sada Musa 2 ayat ini. Alai todi mula tu di batang alai badaran punai gabe martot di nama mulu so mai kalingan di dok di Sada Musa 2 ayat ini. Nah ini dikotomi itu Paulus mana kemudian memberikan penjelasan talimot tu dikotomi ini molo taile mana di rom sendiri Bidu Pitu ayat 22-27 di dalam ibadah sama ai halas sojolma perbagasan na di audo nian pati ini bata di halas sojolma perbagasan na di audo gimana kaning todi pati ini di mata ya betul alai bidero pati na asing di bagasan akak ruas ni dadiku tubuh lahiriani namar musuh do papanik dari bagasan rohaku. Eka marmusuh do keinginan daging do keinginan batin. Gade di batuduk doa bombongan ni panik ni dosa. Nah di bagasan ruas ni dariku. Nah demi memperjelasi dikotomi ini di bahasa si Paulus manusia di 2 Korintus. Asal tadi dia jawabannya mang runutanna 2 Korintus 4 ayat 10 bilog masuk ono di bahini dan marnalu jahami ailam turukna be hajal mau nami perdui nyon pamatang ka perduon manusia lagi dia tahu mereka lam turukna do alas wape iba skincare muna kaina ini itu bae nang mona kerti markeru tu si Paulus tu kan dogi ailam turukna be jol ma perdu nami on hajol manai berduri anggo parbagasani ari-ari lebih baik baru tapi manusia batiniah itu dibaharui setiap hari hidup benar Roma sendirinya mandoko somo pilung Raja Wali kan ini kan somo pilung Raja Wali yang kembali muda karena sayapnya berganti. Nah, dalam tuburukna jorma perduli, alaiku jorma perbagasani, dan di baik baru semakin didewasakan. Tidak dalam surut. Mulungan gasmu itu akan tetap semakin rajin dan seterusnya. Itu dikotomi ini kacau montak. Memang
Sebenarnya udah kami berbeda dari pemahaman ni habata kota. Mulu pemahaman di habata kota sesi pelaku ni. Pelaku kan trikotomi lo. Tubuh, roh dan jiwa. Ingat, dibedakan do antara roh dan jiwa. Kan itu. Boy do tajahan internet di soal dia argumentasi di pelaku nomor perempuan do ini. Nah, itu tadi waktu dikotomi ni ama. Nah, nuai tutup bukto. Mula-mula kita tiba biasa tutup bukto. Justru respon ni hapos yao nido. Nabi nido ni si Paulus siang hadirion ni jomai. Nabi nido na siang tutup bukto. Bukan persoalan persembahan yang ada di luar diri kita yang mau dipersembahkan. Kau alainya di bagasan hadirion tadi. Ai mulu ibadah kan nata hapos ya mang. Ahado ibadah mengikutkan hak Kristen. Ibadah mengharawat di siang nata abot aboda abodai ahado warna. Yesus hadirion ni Yesus pernyataan diri Allah di dalam Yesus Kristus. Itu ibadah iman pernyataan Allah di dalam Yesus Kristus. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat Sakrobat Tuhan Yesus Sakrobati, maka firman itu menjadi daging dan dia bersama-sama dengan kita. Itu ibadah. Ketika Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus dan dia bersama dengan kita, itulah ibadah. Jadi tugas tenuai dibagi Apostel Paulus ima ibadahi harus dipilih honomu menyambut pernyataan Allah dari jom ibadah sarupa sama kita. Apa respon kita? Jadi jelas orang kadoman akan ingat kebe. Enggak pasti didokon hatanya di mata. Aingan murah kamu ditus, harga kamu ditus. Kan itu. Totu bolongan didokon di mata sama ni. Tidak mungkin lagi kita mempersembahkan dalam bentuk material yang paling besar. Alaya kronek kosipele honota. Daging tao, pamatang tao. Jolma perduo doh jolma perbadasanon. Nego itu. Itu gabi pilihan na bangun. Itu gabi pilihan na ni halomohon ni demata. Gabi pilihan na bangun, gabi pilihan na gadia, doh na ni halomohon ni demata. Dan itulah ibadah yang sejati. Kan itu. Jadi nata pilih waktu di mata dan di luar ni hadiriota. Alainya di bagasan hadiriota dikotomi ina kanina. Tubuh lahiriah dan tubuh batiniah. Iko saudot doi. Iko saudot dan gabe asing padok ngitangan, asing padok ngiroha. Saudot doi. Dan semua itu digerakkan oleh tubuh batiniah. Takas doi di Buddha obat ayat 20 tumi. Ay rohaido pamusana. Hati itu rohaido na menggerakkan tangan, na menggerakkan mulut, yang menggerakkan mata dan semua anggota organ tubuh lahiriah kita ini. Dan tarulah di tangan manang dan digerakkan oleh roha. Nah ini kosipele honota dalam bentuk dia dalam bentuk dia mana kosipele honota beko bedia dohita jala ikut dari halomohon dewanado pilihan nata pasahat tu ibadah hidup benar tasiran sasi tonga ayat 2 ni hidup benar dan dari saroba kita dah portidion molo portidion boy do dipilih kosongan dari badan daruri ini ada portidion andronak kaningan molo main daw dari saroba kita dah portidion na harga dia lupa di dewata tapi pilih hom badaging tau dari pilihan na bangun na dia na hinalomohon ni dewata aplikasi na implementasi na boy do gudang taterjemah ni di tengah-tengah ni gulut tatari mautu na memang ni so ini memang dahului pas kami main kami mandu kita sih. Tadi mau main saya. Aku Tuhan Yesus, suci kuduku, Tuhan Yesus.
Bapa yang di sorga, kami kembali datang ke hadapan Engkaulah Allah yang kami percaya dalam kehidupan kami, yang memberikan karya-karya keselamatan Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami telah membahas firman Tuhan yang menjadi sebuah perenungan dalam kehidupan kami, di mana demi kemurahan hati Tuhan yang telah kami terima lewat cinta kasih-Mu di dalam diri Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, mati untuk menyelamatkan kami. Atas karya-karya itu Tuhan, kami mengimani bahwa hidup kami telah diselamatkan, hidup kami telah Engkau layakkan berharga di biji mata Tuhan. Maka lewat karya keselamatan yang kami terima, biarlah kiranya Tuhan kami merespon di dalam iman kami, di dalam tindakan kami sehari-hari. Kami mau mempersembahkan hidup kami, seluruh apa yang kami miliki, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami menyadari tubuh kami lemah untuk mewujudkan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Jika Tuhan membaharui tubuh rohani kami, maka kami kuat untuk melakukan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bersama dengan Engkau, kiranya Kau tuntunkan untuk tetap setia dalam apapun yang terjadi, supaya kami hidup berkemenangan. Bapa kami yang di sorga, lihatlah seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah Kau pilih, yang telah Kau asingkan kami berbeda dengan dunia ini. Biarlah Tuhan, di dalam kehidupan kami sebagai para hamba menunjukkan hidup dalam kekudusan, di dalam cinta kasih yang berbeda, yang tidak serupa dengan cinta kasih dunia ini, tetapi cinta kasih dalam Kristus yang hendak mau kami buahkan, kami tunjukkan dalam kehidupan kami, yang tidak menuntut balas dari apa yang telah kami tunjukkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, terkhusus dalam setiap pelayanan kami. Tuhan Yesus, sudah menjadi kewajiban kami bahwa kami adalah alat Tuhan menyatakan segala kehendak atau segala rencana Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam segala aspek kehidupan dimanapun kami berada. Tuhan, di dalam parsermonan kami ini, kami bawakan seluruh jemaat Tuhan yang sehat atau yang sakit. Biarlah Engkau selalu lindungi jemaat-Mu, berikan kekuatan bagi setiap yang lemah. Engkau memberikan penghiburan bagi setiap hati yang terbebani ataupun yang berduka. Bahkan bukakan rezeki bagi setiap jemaat-Mu, supaya ada, dipakai, dipergunakan oleh jemaat-Mu untuk menyatakan segala kehendak Tuhan dalam hidup rumah tangga, baik dalam setiap pekerjaan tengah-tengah gereja. Ya Tuhan, kami juga bawakan jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, sekalipun yang tertulis dalam warta sermon kami pada saat ini, Nyonya Ael Batubara Borositorus, Asia Turi Borosirega, Aprianto B. Siaturi, Nyonya M. Purba Boro Tapu Boro, keluarga K. Butar-Butar Borosianimbar, Nyonya Desi Naga Borositambang, Rai Bona Kenzo Nenggolan, Ruth Deborah Borosi Tohang, dan juga keluarga yang lainnya Tuhan, Berta Glory Boro Barat,
amang we utasoi boru urba. Situa jege ari tonang boru tobi. B tapu bolon. Dan juga amang tambunan situa boru utasoi. Johannes si hombi Krista boru tobi. Engkau adalah Allah yang sanggup memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini, Tuhan. Kasihanilah mereka. Kau pulihkan tubuh mereka sehat kuat, agar jiwa mereka selalu berseru-seru nama Tuhan semakin dipermuliakan. Sekalipun Tuhan tidak tertulis nama-nama jemaatmu yang sakit, namun Kau adalah Allah yang Maha Tahu. Kasihanilah jemaatmu yang dalam keadaan sakit, jamah tubuh mereka. Bapak yang baik, demikian juga untuk persiapan kami untuk hari Minggu yang akan melayani di tengah-tengah jemaatmu di dalam persekutuan ibadah. Berikan pada kami kesehatan, sukacita, dan juga hikmat, agar kami bersukacita melayani jemaat Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat persembahan pelayanan kami yang berharga di hadapan Tuhan. Ya Bapa kami yang di surga, berkati anak-anak dan keluarga kami. Berikan damai sejahtera di dalam kehidupan keluarga kami. Keluarga yang berduka, keluarga B, Tapu Bolon, Borussia Dian, Inang Bisbet, dan juga keluarga Simanjuntak, Borussia Aan, orang tua mereka yang telah berpulang kepada-Mu. Tuhan, kedua keluarga ini yang saat sudah berduka, Kau hibur, Kau kuatkan. Terkhusus buat Inang Bisbet, Tuhan, bersama dengan anaknya Jeremy. Kasihanilah Tuhan, ibu terkasih kami ini. Kuatkan imannya, berikan kesehatan bagi tubuhnya, dan berikan semangat buat dia, bahwa Engkau adalah Allah yang setia menjaga kehidupan mereka, yang memberikan keberlangsungan indah untuk mereka jalani ke depannya, Tuhan. Bapa yang di surga, dari seluruh rangkaian doa permohonan kami ini, kami mohon padamu, terimalah Bapa. Dengarlah doa permohonan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mau lihat itu pujian untuk bahwa kami berdoa kepada Tuhan Jehovah di batang anak dohot di perbadia di bagasan budari nyalian mengurang rani hami hatang dari si patol hason minyak kapar camita di pertanyaan demi kurang ekro itu atau lagi kuliah
tong tiroi perbagian karena kosong kanai pasahaton alami songoni nanti bagasan dari nyariong merlas miroba dari Tuhan 260 dongan nani marbugas di tong-tong nani ikuriang inang sis 20 nama belum betul tongon marulang tahun 57 tahun oleh Tuhan jauh bagaimana pasuk-pasuk mana sidang songoni nanti inang Dekones Kristina Berusia 51 tahun mati pasahato oleh Tuhan jauh bagaimana pasuk-pasuk mana inang nantinya dua di tong-tong nani keluarga nasida pasuk-pasuk apa yang nak nasida di papar nasida di Tuhan songoni nakaka udaw may tangan nasida do pikiran nasida lumumi may pagkubasyon di tong-tong nani kuriyang asa daruli las ni roha akarwas ni kuriyang maribih pagkubasyon ingin namin kita dua si alas ni roha nasida di barada nasida si pangan do si numon pasuk-pasuk ay makorong tuho ni barihan nalo manguda sudi aka silot nami kurasi nanti setusa terus pangalawasyon nami mga samon Kristus Yesus martanian kami tuko amin sige masih kopa dia natapatuan sa Yama pinasuna untuk kita latihan untuk kita tunda amalkan ya pertanian mana percaya Dopo la certificazione di Finlandia. Selamat panjang umur. Selamat panjang umur. Selamat tahun, Bang. Tabaran ka na ayo. Ah, tutup. Satu, dua, tiga.
Laos wilayah nama kualifikasi mah tangian kita penutup tak pola saya dulu sana bang soalnya tak pola dari masjid belum mak ya untuk mau jauh beribadah aman aku terdahan di panitia nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan mau nanti mandi pasal masa rohani dan Tuhan Tuhan aku daripada rohani bisa berkesan kalau Tuhan kadang dan pilihan itu kepada Tuhan nama kubas itu Tuhan atau bahwa pasangan nami kalau memiliki hatinya Tuhan dari Tuhan ini jadi kita mana sih kita mengenai si bahwa Tuhan memiliki hati dalam mana buat Tuhan itu masih mudah makan nabi hubungan dan dari Tuhan di waktu Tuhan atau dari mana bahasa ajaran asal atau Tuhan fokus hati yang iman memiliki pertanyaan memiliki hati mana sifat Tuhan Tuhan asal dari Tuhan kalau sekali maka ulu kata kalau Tuhan katanya dari situ masih ada yang bahasa dari bahasa berpikir oleh Tuhan mengaku hati yang karena konsep bahasa kami di mana pelayanan dari musuh yang dijual Tuhan ajari kami doanya hanya Tuhan asasnya asal musuh orang lain aku bahasa kalau Tuhan memilihkan asal kami Tuhan kali bahwa musuh Tuhan aku bersikutu Tuhan Tuhan dan baik jadi menolak yang itu nak kami buat kami peduli dari waktu program si atau kami si orang Tuhan Tuhan ajari kami Tuhan asal sama Tuhan baru mengabari mari dia kau bilang si bawa sunnah dan tentukan yang Tuhan betul atau dulu roh anda udukan Tuhan dan di bawah Tuhan Tuhan itu atau kami ada yang bahasa posohanan itu oleh Tuhan di batas sewa kami di pada waktu yang dalam masa kampanye Tuhan di bahasa tikyong di mana namanya kon keluarga ni namoson dia yang sampai di judul Tuhan yang dan sida ima nyonya itu orang dulu kita dari Tuhan si Tuhan yang masih Tuhan masih hobi aku lima Tuhan Tuhan disudia tapi mampu nanti nanti kau asal Tuhan masih dah menghapus kalau kau Tuhan si langsung masih dah itu nanti nanti kalau Tuhan hubungkan di bahasa yang nami imam di Indonesia urus yang Tuhan
Oleh mengawasan di masa pikiran Tuhan dan masa kepanjangan yang mulakan itu balas tahun ini. Pertaruhan Tuhan di bahasa koloni pada untuk hasilkan yang dapat Allah. Asa hipasan Tuhan pacutang rabawa kasubi nahi Allah mendoakan. Mulai tema doa yang mengasa sahari Allah menggunakan itu. Di berdasarkan Tuhan Yesus Kristus mengamarkan kami. Amin.